Berikutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada kesempatan kajian kali ini tema besarnya adalah adab ya. Sudah direncanakan adab, itu maknanya memang luas sekali gitu ya. Kemudian sewaktu saudara Putri menghubungi saya untuk konfirmasi, ya saya pilih bagian dari adab yaitu tasawuf. Tasawuf itu mestinya dengan kita dalam konteks Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari, mestinya cukup dekat ya, atau dekat sekali. Gitu ya. Tapi memang kurang pernah dibahas gitu ya. Padahal ini salah satu aspek Islam yaitu tasawuf gitu ya. Susah dibahas secara resmi karena memang rumit ya, rumit. Maka dalam kesempatan ini saya pun bukan ahlinya gitu ya. Memang tertarik untuk kita bahas karena salah satu aspek Islam yang penting adalah tasawuf. Ada aspek lain gitu ya. Saya kira kajian ini baik sekali kalau kita itu bisa memahami Islam yang telah berkembang gitu ya sampai berabad-abad ini sehingga sebagai ajaran juga berkembang. Itu ada beberapa aspek yaitu sejarah dan kebudayaan, ada aspek hukum, kemudian aspek teologi itu apa ya, ilmu tauhid kesana arahnya, filsafat, kemudian mistisisme atau tasawuf yang dalam Islam ya, istilah untuk umum gitu mistisisme gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah aspek pembaruan dalam Islam gitu ya. Jadi dalam konteks Indonesia misalnya begitu, dalam aspek hukum Indonesia itu yang Ahlussunnah wal Jamaah, aspek hukum, aspek fikihnya mengikuti Syafi'i ya kita ya, banyak Syafi'i. Meskipun ada mazhab yang lain, ada mazhab Maliki, mazhab Hambali begitu. Teologi itu misalnya ya, teologi itu dalam perkembangan Islam gitu ya, juga banyak sekali gitu ya. Ada yang lebih rasional gitu ya, ada yang diambil kebanyakan Mu'tazilah itu lebih rasional misalnya gitu ya. Kita kebanyakan mengikut kepada paham dari, lupa saya, Abu Hasan al-Asy'ari gitu ya. Demikian juga dalam mistisisme atau tasawuf kita umumnya mengikuti apa ya, tasawuf kita Naqsabandiyah, umumnya demikian. Nah, ternyata di aspek hukum, fikih, mazhabnya banyak gitu ya. Teologi juga alirannya banyak gitu ya. Demikian juga di tasawuf lebih banyak lagi gitu ya. Di dalam konteks Indonesia kita milih tertentu gitu ya. Maka juga ada aspek pembaruan dalam Islam gitu ya. Maka sebagai mahasiswa saya kira ini bagus sekali gitu ya jika kita memahami Islam itu secara utuh, aspek-aspek tersebut antara lain gitu ya. Ini mestinya sudah dibahas di Kementerian Agama Islam. Kita ilustrasikan demikian, ada gambar-gambar ini, dijawab ya atau tidak, dibatin saja ya. Nah, interaktif agak lama reaksinya ya, untuk menunjukkan betapa kedekatan kita dengan tasawuf gitu ya. Mengenal gambar ini enggak? Nah, oke, gambar ini kenal ya, dibatin saja. Oke, ya. Nah, ini juga praktek sufi ya, tasawuf ya. Dikenal gambar ini. Kalau ini kenal nggak? Nah, dibatin. Upacara penganugerahan Dr. Honoris Causa untuk Yang Mulia Habib Lutfi Yahya yang memberikan UNES pada tanggal 9 November. Dan hari ini dalam rangka Dies kita juga mengadakan apa ya, salawatan ya, dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Jadi kita kenal sekali gitu ya. Apakah beliau juga
mendalami tasawuf ya. Ya. Selain beliau adalah sebagai Rois Amjadman dan Ketua Forum Ulama Sufi Dunia. Ya. Coba ya, Ketua Forum Ulama Sufi Dunia, ya, bukan tidak hanya Indonesia. Juga anggota Dewan pengembangan pertimbangan presiden, ya, dalam Pres. Juga sebelumnya pernah menjabat Ketua Umum MUI Jawa Tengah dan juga Pekalongan. Ini tokoh sufi bahkan levelnya dunia, Habib Lutfi, ya. Itu kan dekat dengan sekali ya, sering ke UNES gitu ya. Kemarin diberi doktor kehormatan, doktor honoris causa di UNES tadi. Kemudian hari ini memimpin juga acara UNES bersolawat tadi, ya. Juga ini kebetulan bisa tampil nih ya. Halo, bisa tampil ya? Bisa, Pak, bisa. Ya, alhamdulillah. Ya. Kita juga ikut berduka cita hari Selasa yang lalu, guru besar tasawuf yang kita bahas ya, Uwin Warisongo. Jadi Profesor Amin Syukur tuh meninggal ya. Karena sakit ya, memang sakit, bukan karena COVID ya. Saya kira tokoh yang langka ya, guru besar di bidang tasawuf, kita tidak banyak punya gitu ya. Kalau di UIN itu ada tasawuf, ada guru besarnya, pasti ada dong program studi tasawuf gitu ya. Jadi di UIN tadi banyak ahlinya, masih banyak ahlinya. Tapi ini adalah mungkin salah satu profesor saja ya di UIN. Jadi betul-betul kita berbelasungkawa ya ditinggal oleh beliau. Jadi ahli tasawuf ya. Ini istrinya Bu Fatimah lebih dulu sudah wafat ya. Oke. Itu dekat sekali dengan kita ya. Jadi Pak Amin itu adalah pengasuh pondok pesantren progresif Fatimah Al-Amin. Mesti mengacu kepada nama istrinya mungkin ya. Sudah menjadi dosen UIN sudah lama, sejak 80. Karyanya telah dibuka antara lain Pengantar Studi Akhlak, Pengantar Ilmu Tauhid, Studi Islam, terkait dengan tasawuf, Zuhud di abad modern. Zuhud itu apa ya? Menggugat tasawuf, Tanggung Jawab Sosial abad 21, bagaimana tasawuf kita dengan tanggung jawab abad 21. Juga intelektualisme tasawuf. Jadi sudah guru besar banyak sekali karyanya bidang tasawuf ya. Kemudian tasawuf kontekstual, tasawuf bagi orang awam, insan kamil. Ini insan kamil, saya kira konsep beliau tentang tasawuf di abad modern itu beliau rumuskan namanya insan kamil. Juga zikir menyembuhkan kankerku. Jadi ini pengalaman pribadi yang menginspirasi mungkin ribuan atau jutaan orang ya. Jadi beliau itu memang menderita kanker begitu ya, sehingga diperkirakan oleh dokter itu umurnya tidak panjang ya. Ternyata malah itu ya, dulu malah istrinya yang wafat duluan, Pak Amin baru kemarin. Jadi dengan berzikir bisa menyembuhkan kanker. Oh, kalau begitu tasawuf itu juga ada aspek kesehatannya, gitu ya, gitu. Oke. Ini ada kaitannya tasawuf juga. Kalau ini saya rasa banyak sudah kenal ya. Kenal ya lagu ini? Syair Tanpa Waton bisa menidangkan semua tadi ya. Rohim ini pasti tahu ya. Syair Tanpa Waton itu kita tampilkan di sini karena ini sangat terkenal dan mungkin yang banyak disalahpahami dikira penciptanya Gus Dur ya. Tidak ya. Gus Dur sangat terkesan dengan teks atau lirik syair ini sehingga minta untuk dilestarikan gitu ya. Sehingga Gus Dur pernah juga menyanyikan sehingga menjadi terkenal. Maka syair ini menjadi terkenal namanya Syair Tanpa Waton Gus Dur. Tapi penciptanya adalah Gus Nizam ya. Sudah ada sejak tahun 87 ya.
Yang penting bahwa syair ini itu menjadi lagu, kemudian diciptakan sebagai catatan ngaji tasawuf yang sudah lama kumpulkan. Jadi merupakan ringkasan dari konsep-konsep ngajinya Gus Nizam ini, ngaji tasawuf. Jadi maknanya sangat dalam, sangat sufistik begitu ya. Jadi begitu. Ada beberapa potongannya gitu ya sehingga. Duh bolo konco priya wanita aja mung ngaji syariat bloko. Jadi tidak cukup ya tadi mengaji itu aspek hukum saja gitu ya, aspek syariat, aspek fikih saja tidak cukup. Nah, harus total. Itu juga pemaknaan dari salah satu aspek dari tasawuf ya. Sehingga nanti apa? Orang cuma pandai mendongeng, tulis dan baca saja ya. Sehingga pada akhirnya menjadi sengsara ya. Banyak juga orang yang hafal Quran dan hadis ya, tapi masih suka mengkafirkan orang lain. Itu sikap-sikap yang dikritik gitu ya. Juga orang yang masih gampang kebujuk nafsu angkara. Kemudian perlunya berlaku torekot, perlunya makrifat. Nah ini terminologi atau istilah-istilah yang kita jumpai di tasawuf, torikot, makrifat, hakikat. Nah itu semua adalah istilah. Jadi betul ini ditirakati dirinya tuh ya semua. Jadi ini betul memang tadi dikatakan asal usulnya adalah ringkasan dari ngaji Gus Nizam tadi gitu ya. Ada juga gitu ya bagaimana tadi yang ini menyangkut puisi tapi juga ada unsur sufinya ya. Sastrawan mungkin jarang yang kenal ya, kalau dari Madura paman, namanya Abdul Hadi WM. Jadi tasawuf itu ingin menjalin hubungan begitu dekat dengan Tuhan ya. Digambarkan bagaimanakah dalam syair ini judulnya kalau tidak salah Tuhan kita begitu dekat. Nah, maka Tuhan kita cermati. Syair-syairnya betapa dengan bahasa yang padat, bahasa puitis menggambarkan seorang hamba dengan Tuhan ya. Coba nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Tuhan kita begitu dekat sebagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan kita begitu dekat seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu dan seterusnya gitu ya. Sehingga itu betapa menggambarkan hubungan kedekatannya oleh seorang penyair. Tadi yang gambar awal tadi, mana tadi ya? Nah, ini bisa di googling nanti judulnya pakai kata kunci ini ya. Dialog Habib Quraisy dan wanita hafal Quran bikin geleng-geleng ya. Ini kalau tidak salah sumbernya dari Facebook Habib Quraisy ini, kemudian banyak ditulis di Quran ya. Intinya dalam suatu perjalanan naik pesawat, Habib Quraisy itu ketemu wanita yang ini ya, wanita ini kelihatan orang Barat, orang Jerman ternyata ya, itu hafal Quran, mengerti berbagai bahasa begitu ya. Tapi dia bukan seorang Muslim, tapi sangat simpatik. Nah, ini namanya adalah Anne-Marie Schimmel ya. Dia ternyata profesor di perguruan tinggi sangat terkemuka ya, Harvard University. Itu dulu kuliahnya bos Gojek juga sana ya. Jadi profesor di sana, saya perguruan tinggi sangat prestisius. Beliau ini adalah ahli tasawuf ya, ahli tasawuf. Jadi sangat fasih sekali tentang tasawuf, sangat menguasai gitu ya. Jadi akademisi modern kalau membicarakan tasawuf pasti biasanya menyebut Anne-Marie Schimmel ini begitu ya. Pernah berkunjung ke Indonesia dan saat Presiden kita Gus Dur dan beliau bertemu dengan Gus Dur gitu ya. Jadi hafal Quran tapi non Muslim ya, tapi sangat simpatik. Ahli tasawuf Al-Quran. Oke, baik sekarang kita masuk ke pengantar tasawuf. Jadi begini ringkasnya, waktunya terbatas memang ya. Jadi di antara umat itu
itu ada yang belum merasa puas dengan pendekatan diri kepada Tuhan melalui ibadah biasa itu ya, sholat, puasa, haji. Jadi mereka intinya ingin merasa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jalan itu diberikan oleh bidang namanya tasawuf ya. Al-tasawuf atau sufisme atau istilah umumnya adalah mistisisme ya. Karena tidak hanya di Islam saja gitu, di Barat, di Kristen, di Katolik, di Hindu gitu ya. Di Jawa itu ada namanya sufisme, itu istilah umumnya adalah mistisisme ya. Nah, tasawuf atau sufisme itu istilah yang khusus dipakai untuk menggambarkan mistisisme dalam Islam. Ya. Tujuannya apa tadi? Untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan. Sehingga disadari benar bahwa seorang itu berada di hadirat Tuhan. Nanti kita lihat bahwa saking dekatnya sama Tuhan, sampai targetnya tuh bisa menyatu dengan Tuhan. Jadi intisari dari tasawuf itu yaitu mistisisme, termasuk dalamnya tasawuf, adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan, dengan terutama mengasingkan diri dan melalui perenungan atau kontemplasi. Ya. Sebelum menerima wahyu, dalam sejarah kita baca bahwa Rasulullah itu juga mengasingkan diri di Gua Hira ya, dan melakukan kontemplasi. Kemudian kesadaran itu selanjutnya mengambil bentuk rasa dekat sekali dengan Tuhan, dalam arti bersatu dengan Tuhan, yang dalam istilah Arabnya disebut ittihad. Ya, nanti dalam sejarah nanti akan ada tokoh yang mengusulkan istilah konsep filosofi ittihad gitu ya. Nanti salah satunya Ibnu Arabi gitu ya. Atau dalam bahasa Inggris kita kenal mystical union ya, menyatu secara mistis. Kemudian berbagai teori tasawuf itu dikenal sangat kompleks gitu ya. Mengapa? Bisa kita bayangkan sebelum Islam mestinya sudah ada mistisisme. Kemudian Islam berkembang mendunia, kan berinteraksi dengan berbagai faham, berbagai filsafat, berbagai tradisi, baik di Barat maupun di Timur, sehingga membentuk mistisisme Islam atau tasawuf. Karena interaksinya begitu luas, pasti amat sangat beragam. Ya. Nah, kita ambil salah satu saja. Yang banyak diterima ada teori bahwa kata tasawuf itu berasal dari suf, yaitu wol. Wol itu bukan pengertian wol kita sekarang suatu yang mewah gitu ya. Tapi wol yang primitif, kain yang kasar, dipakai zaman dulu oleh orang miskin ya. Lawannya adalah bahan dari sutra, ini suatu bentuk yang mewah. Jadi orang sufi itu ingin hidup sederhana, menjauhi hidup keduniawian dan kesenangan jasmani. Nah, itu ya, itu makna asal katanya. Namun tasawuf itu beberapa ahli, tidak semuanya setuju, datang dari luar dan masuk ke dalam Islam gitu ya. Ada unsur Hindunya gitu ya, ada unsur Kristennya gitu. Jadi karena pengaruh rahib-rahib Kristen ya, hidup sederhana gitu ya. Pengaruh ajaran Hindu, juga filsafat Pitagoras yang intinya ajaran meninggalkan kehidupan material dan masuk ke dalam kontemplasi atau perenungan ya. Filsafat, jadi pemikiran dasar yang besar juga yang masuk adalah filsafat Plotinus ya. Ini kita jelaskan sedikit. Jadi menurut filsafat emanasi Plotinus ini, emanasi itu pancaran ya. Jadi roh itu memancar dari Tuhan dan kemudian akan kembali ke Tuhan ya. Tentu saja dari Tuhan roh itu sifatnya suci. Tetapi dengan masuknya ke alam materi di dunia ini pada makhluk, pada manusia, di alam, maka materi di alam materi maka ia menjadi kotor ya. Dan untuk dapat ke tempat aslinya kembali ke Tuhan, ia harus terlebih dahulu disucikannya. Maka disadari bahwa Tuhan itu maha suci dan yang maha suci tidak dapat didekati kecuali oleh yang suci ya. Maka nanti
Tasawuf itu tujuannya adalah untuk mensucikan diri, mensucikan roh sehingga bisa kembali kepada Tuhan gitu ya. Dan pada paham tertentu kalau sudah suci malah bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, pensucian roh tersebut terjadi dengan meninggalkan hidup kemateriaan ya, bebas materi, dan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sedekat mungkin ya. Jadi tadi kalau bisa malah bersatu dengan Tuhan ya, semasih berada dalam hidup di dunia ini. Maka kita pernah dengar tentang konsep teori wahdul wujud ya, itu juga nanti bagian dari sufi ini. Tadi kalau dari asal kata, kemudian ada pengaruh dari luar gitu ya. Namun paham bahwa Tuhan, bahwa Allah itu dekat dengan manusia, gitu ya, itu para ahli sufi juga punya dasar gitu ya. Antara lain satu di surat yang kedua Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 186. Fa'idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sangat terkenal ya. Jika hamba-hambaku bertanya padaku tentang diriku, aku adalah dekat. Aku mengabulkan semua orang yang memanggilku jika ia panggil aku. Masih di surat yang sama, ayat 115, artinya timur dan barat kepunyaan Allah, maka kemana saja kamu berpaling, di situ kamu jumpai wajah Tuhannya. Ayat ini bagi kaum sufi mengandung arti bahwa di mana saja Tuhan ada, di mana saja Tuhan dapat dijumpai. Kemudian yang ketiga pada surat Al-Qaf, ayat berapa itu ya? 16. Sebenarnya kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan dirinya kepadanya. Kami lebih dekat kepadanya daripada pembuluh darahnya sendiri. Ya, nanti bisa dicek ya. Kemudian masih disambung lagi dengan adanya hadis qudsi yang sangat terkenal ya. Sering menjadi dasar kaum sufi ya. Kemudian itu apa? Maksud saya ada hadis yang menyatakan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal pada dirinya pasti kenal pada Tuhannya. Ya, itu. Jadi dari sumber-sumber dalam Al-Quran, hadis, juga hadis qudsi itu banyak sekali yang menjadi landasan untuk tasawuf atau kesufian tersebut. Jadi terlepas pengaruh luar tadi gitu ya, ayat dan hadis tersebut dapat membawa timbulnya aliran sufi dalam Islam tanpa pengaruh luar ya. Kemudian dikenal ada orang-orang tokoh-tokoh yang sudah mencapai sifat-sifat tadi, orang zahid ya. Itu ada dua kelompok ya, yang dasarnya khauf ya, takut kepada Allah, takut untuk berbuat jahat, takut terhadap neraka. Nah, intinya demikian. Jadi dasarnya adalah perasaan takut. Jadi Tuhan mereka pandang sebagai sesuatu yang ditakuti. Ada kelompok yang demikian. Ya. Yang kedua disebut hub ya, cinta. Dasar kepada Tuhan itu kedekatan kepada Tuhan atas dasar perasaan cinta. Contoh aktual yang terkenal adalah apa yang sudah dinyatakan dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, dari perempuan sufi gitu ya. Kemudian di dalam tasawuf tadi, dalam rangka mencapai kedekatan dengan Tuhan, bahkan menyatu dengan Tuhan gitu ya, itu ada makomat atau titik-titik atau istilahnya stasiun-stasiun. Nah ini beberapa ahli, beberapa buku juga sangat bervariasi gitu ya. Tapi
ada beberapa tahap yang intinya sama. Jadi pada dasarnya tujuan sufi itu berada sedekat mungkin dengan Tuhan, ya, sehingga tadi tercapai persatuan. Jalan untuk mencapai tujuan tersebut sangatlah panjang, ya, dan betul-betul akobah, mendaki, susah, gitu, dan berisi tahapan-tahapan atau stasiun-stasiun yang bahasa Arabnya adalah al-maqamat, ya. Berapa stasiun itu ya tidak seperti ini semua urutannya, tapi beberapa ini sering disebut, yaitu dimulai dari tobat, zuhud, kemudian sabar, berikutnya adalah tawakal, ridho, gitu ya. Dan kalau kita cermati sifat-sifat ini sesungguhnya semuanya ada di Al-Quran. Kemudian di antara stasiun-stasiun tersebut masih ada yang lebih atas lagi, yang lebih atas, ya. Juga istilah-istilah nanti diusulkan oleh beberapa tokoh yang mengalami ini, ya. Atau ada istilah al-mahabbah atau cinta. Kemudian al-ma'rifah, pengetahuan, dan ada al-fana yang pasangannya dengan al-baqa, gitu ya. Jadi begitu bervariasinya tadi ya konsep, faham atau filsafat sufi atau tasawuf, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dari sejarahnya juga banyak ada unsur dari luar, gitu ya. Maka tidak seluruh umat Islam bisa menerima, gitu ya. Kita harus memberi catatan khusus kepada salah satu tokoh besar. Kita kenal dengan Imam Ghazali. Kalau tidak salah ini abad berapa ya? 12 ya. Mungkin beliau lahir tahun 1111 gitu misalnya. Jadi Al-Ghazali itu beliau menerima konsep tasawuf pada tingkat yang ma'rifah, gitu ya. Ma'rifah yang tingkat yang sudah sangat tinggi, begitu orang bisa mencapai ma'rifah itu beliau setuju. Kemudian atas pengaruh Al-Ghazali lah selanjutnya tasawuf dapat diterima dan diakui oleh mayoritas paham Islam di dunia itu, yaitu kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu jasa Al-Ghazali. Beliau adalah seorang filosof, gitu ya, juga seorang tasawuf yang sangat besar, yang itu jasanya sangat besar sekali. Mungkin kita kenal kitabnya, pasti sudah banyak terjemahkan, apa? Ihya Ulumuddin, gitu ya. Jadi kalau ada forum, ada pengajian yang ngajinya kitab Ihya Ulumuddin, yaitu pengajian sifatnya adalah tasawuf juga ya, dari Imam Al-Ghazali, ya. Itu luar biasa. Karena selain Ahlus Sunnah, misalnya kelompok Syiah, bagaimana dengan tasawuf? Kalau Syiah, tentu saja mereka lebih bisa menerima karena banyak tokoh-tokoh Syiah dari Iran itu adalah mereka yang konseptor, yang mengusulkan tentang tadi ada stasiun-stasiun tertentu, ya, tokoh-tokoh besar yang kelahiran Iran, gitu ya. Berikutnya, maka dapat dikatakan bahwa atas pengaruh Al-Ghazali lah maka tasawuf dapat berkembang di dunia Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Indonesia, ya. Bahkan ada sejarawan yang menulis bahwa Islam yang masuk awal ke Indonesia adalah Islam tasawuf ini, gitu ya. Dan kita tahu di Indonesia itu juga sangat beragam, ya, paham dan praktek tasawufnya. Kita lanjutkan. Jadi setelah ma'rifat tadi ada istilah lagi, stasiun atau maqamat tadi, makom.
Yang tingkat tertinggi disebut dengan al-ittihad. Al-ittihad ya. Beberapa sufi pembawa paham ini yang membawa filosofi ini antaranya adalah Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian Husain Ibnu Mansur Al-Halaj. Ya, ini terkenal nih ya. Husain Ibnu Mansur Al-Halaj, kita kenal dengan Al-Halaj, itu kira-kira abad 9 Masehi ya, tahun abad 9 Masehi. Nah, ini beliau berasal dari Iran ya. Membawa juga paham persatuan dengan Tuhan ya. Paham pembawa persatuan dengan Tuhan ini konseptornya banyak gitu. Salah satunya adalah Al-Halaj. Ya, dengan istilah khusus ada terminologi namanya Al-Hulul. Ini agak ruwet ya menjelaskannya. Jadi tokoh Al-Halaj inilah yang memperkenalkan konsep persatuan dengan Tuhan tadi ya. Bahasa Jawanya apa? Manunggaling kawula Gusti. Dalam sejarah tertera bahwa Al-Halaj itu akhirnya dihukum mati gitu ya. Mungkin ada sedikit salah paham ya, dikira karena mempromosikan konsep persatuan dengan Tuhan. Tapi dari sejarah kita baca bahwa yang menyebabkan Al-Halaj dihukum mati adalah juga faktor politis gitu ya. Dalam kasus Indonesia, dalam kasus Jawa ada juga ya beberapa cerita yang belum terkonfirmasi. Di antara zaman wali itu ada siapa ya? Siti Jenar ya, yang juga dihukum mati. Kemungkinan salah satu alasan juga adalah beliau penganut sufi, penganut paham wahdatul wujud atau persatuan dengan Tuhan. Ya, gampangnya beliau mengikuti Al-Halaj dalam konsep tasawufnya. Ya. Kemudian konsep wahdal al-wujud tadi ya, ini sama juga dengan konsep persatuan dengan Tuhan. Tokoh yang juga terkenal adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, ini makanya asalnya dari Eropa ya, dari Spanyol gitu ya, untuk abad 11 Masehi gitu ya. Ini konsep-konsep ini kan akhirnya juga tidak bisa diterima oleh semua pihak, kontroversial ya. Tadi, jadi kita bersyukur gitu, berterima kasih Al-Ghazali lah yang bisa mendamaikan, mengkompromikan konsep-konsep ini yang lebih dalam tertulis dalam Ihya Ulumuddin tadi. Sudah begitu kira-kira gambaran perkembangan sufi atau tasawuf gitu ya. Kemudian sufi itu juga mengenal organisasi ya. Mulai abad 12 jadi ya, kan terakhir abad 11 ya, tokoh-tokoh. Muncullah organisasi yang namanya tarekat. Ya, gitu, tarekat. Jadi tadi ada macam-macam aliran gitu ya. Kemudian mulai abad 12 terorganisasi. Organisasi namanya tarekat ya. Dari kata-kata torikoh artinya jalan, yaitu jalan yang harus ditempuh seorang calon sufi dalam tujuan untuk berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Maksudnya jalan yang melalui stasiun-stasiun tadi ya. Kemudian tarekat juga mengandung arti organisasi atau tarekat. Nah, tiap tarekat mempunyai syekh, mempunyai upacara ritual tertentu dan bentuk zikir sendiri yang membuat keragaman. Ya. Dalam konteks Indonesia pasti bisa kita perhitungkan gitu ya. Sufi yang dari luar, dari Timur Tengah tadi ya, kemudian berkembang menyatu dengan mistisisme Jawa, kira-kira kan begitu kan ya. Itu kan menjadi ruwet banget ya, menjadi kompleks banget sehingga banyak variasinya. Jadi dalam tingkat lokal tuh masih banyak yang dianggap tidak sesuai. Demikian juga dalam level dunia tidak semua aliran di tasawuf itu bisa diterima. Dalam konteks Indonesia gitu ya. Nah, tarekat Indonesia yang paling banyak berkembang adalah di lingkungan NU. Organisasi tarekatnya namanya tadi ya, Jatman yang diketuai oleh Habib Lutfi tadi ketuanya ya.
apa jamaah apa ya, thariqah gitu ya. M-nya muktabaroh, artinya nyambung gitu ya, sanadnya nyambung mulai guru syekh sampai Nabi Muhammad, sehingga itu bisa diterima di kalangan NU. Itu namanya jatman. Jadi ada thariqah-thariqah yang sudah disepakati ini muktabaroh, bisa diterima oleh warga. Nah, itu banyak sekali gitu ya, jatman, dan ketuanya adalah Habib Lutfi tadi. Nah, kemudian bagaimanakah tasawuf di era milenial? Kira-kira berkembang enggak? Dengan memperhatikan era industri 4.0 atau 5.0 gitu ya. Filosofinya terutama adalah tentang keduniaan, hedonistis, material banget gitu ya. Ya. Nanti ada rasa kekosongan jiwa manusia. Diperkirakan gitu ya, manusia butuh suatu hal yang lebih esoteris, yang lebih mendalam, dan tasawuf atau sufi adalah jalan keluarnya. Tapi dengan sentuhan atau kemasan yang baru, yang modern, gitu ya. Maka kalau kita kenal Agim dengan apa manajemen kalbunya, itu tidak lain adalah juga sufi dalam bentuk modern, gitu ya. Tadi Profesor Amin Syukur yang merupakan guru besar tasawuf di UIN. Jadi kalau kita lihat karyanya gitu ya, sudah banyak sekali mengadopsi bagaimana tasawuf itu bisa diterima di dunia modern gitu ya. Jadi kalau kita lihat karya-karyanya ya, kontekstual, tasawuf bagi orang aman. Nah, tadi kita sebut insan kamil. Jadi segala sifat baik, sabar, takwa, zuhud, dan seterusnya itu dikumpulkan menjadi kriteria insan kamil. Sudah terkonsepkan oleh Profesor Pak Amin Syukur ini ya. Zikir menyembuhkan kankerku. Ini sudah banyak penelitian ya betapa dengan zikir sebagai salah satu tadi apa aksi tindakan di dalam aktivitas dalam tasawuf itu bisa menyembuhkan penyakit. Jadi Profesor Amin Syukur yang terkena kanker ini juga akhirnya usianya bisa bertambah panjang gitu ya, kondisinya bagus karena beliau menerapkan juga zikir. Juga banyak penelitian yang di bidang menggabungkan antara zikir dan medis ini sudah banyak sekali buktinya, begitu ya, bagaimana dengan berzikir bisa menyembuhkan. Dengan di era pandemi ini, dengan zikir akan meningkatkan kekebalan tubuh gitu ya, dan itu terukur ya, saintifik gitu ya. Jadi ada alat ukurnya itu saintifik. Nanti silahkan di googling bagaimana zikir dan kesembuhan penyakit, itu banyak sekali juga dimuat di jurnal-jurnal ilmiah. Saya kira ada dokter yang dari Surabaya banyak penelitian. Atau kita pasti dengar ya, pesantren Suryalaya, tokohnya Abah Anom dan almarhumnya beliau. Pesantren ini sangat terkenal untuk mengobati, menyembuhkan pasien kecanduan narkoba. Coba kalau kita googling di Suryalaya itu basisnya adalah juga sufi, basisnya adalah tasawuf. Jadi santri itu diminta berzikir, gitu ya. Begitu dari jawaban singkatnya, di era milenial ini saya kira sufi akan berkembang. Demikian juga penggunaan teknologi secara global gitu ya. Ada tokoh sufi dari luar negeri yang dalam menghimpun jamaahnya sudah secara daring, sudah lama sekali gitu ya, via internet, lupa saya namanya, di googling akan ketemu, dia syekh besar gitu ya, jamaahnya tersebar di seluruh dunia. Itu kira-kira. Juga satu lagi ya, ambilkan.
Satu lagi saya contohkan keterkaitan antara tasawuf dengan bidang modern, bidang sains yang terukur ya. Jadi ini ada buku, malah belum, mudah-mudahan terbaca ya. Zikir Tauhid ya. Zikir Tauhid. Ini salah satu seri buku, penulisnya adalah Agus Mustafa ya, beberapa bukunya bestseller gitu ya. Ini saya belum tuntas membacanya, udah lama sebetulnya ya. Jadi Pak Agus Mustafa ini kelahiran Malang, ayahnya adalah seorang Syekh Jabri Karim, seorang guru tarekat yang inten ya. Pernah duduk dalam Dewan Pembina Partai Tarekat Islam Indonesia. Baru tahu ya kita, kelompok tarekat, organisasi tarekat pernah membentuk partai ya. Intinya beliau memang ayahnya seorang sufi. Kemudian yang jelas penulis buku ini, Zikir Tauhid ini ya, orang sufi juga, adalah alumni UGM, bidangnya Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Nuklir gitu ya. Nah, kalau kita cermati akan menarik bagaimana mengkaitkan antara zikir dengan sains begitu ya. Oke, menarik. Ini bukunya ada beberapa 5 atau 6, syarinya banyak sekali. Salah satunya Zikir Tauhid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya begitu ya. Islam itu ada berbagai aspek begitu ya. Sebagai mahasiswa itu memang saya ingin sekali bagaimana mahasiswa itu mendapat gambaran yang utuh meskipun umum tentang konsep Islam. Islam tadi sebagai perkembangan sebagai budaya, aspek teologi, aspek hukum, aspek filsafat gitu ya. Salah satu juga tadi aspek pembaharuan dalam Islam gitu ya. Sehingga kita tahu sejarah kayak apa, kok enek Wahabi, kok enek pan-islamisme, sampai organisasi Islam, ada Ahmadiyah, di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, itu bisa kita lihat di aspek pembaruan dalam Islam, baik dalam segi doktrin maupun yang lainnya. Juga aspek mitisisme, begitu ya, aspek tasawuf. Dan tentu kita akan lebih utuh memahami Islam. Atau dalam era penyebaran informasi yang masif itu kita punya patokan ya. Oke, pengajian Gus Baha membahas kitab apa itu? Kitab Al-Hikam. Nah, itu salah satu contoh kitab tasawuf ya, termasuk kelompoknya Sadiliyah gitu ya. Itu termasuk sufi yang bukan kelompok takut tapi yang gembira gitu ya. Itu sering disebut gitu ya. Jadi waktu kita bicara Ihya Ulumuddin, oh tak pernah dengar itu demikian gitu ya. Oh ada organisasi tarekat di Indonesia, punya di NU. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan lebih lanjut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Cek baik ya, bismillah. Jadi saya over MC-nya karena kebetulan ada jadwal lainnya. Oh, udah bergabung. Mau ada Zaid gabung. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Pak Ibnu Mubarak. Ya, belum ada. Jadi yang sambil menunggu pertanyaan, yang saya sampaikan tadi karena ini sebagai itu salah satu cara yang menjelaskan, yaitu pemikiran dari Pak Harun Nasution almarhum, nih profesor, nih pernah menjadi rektor di UIN Jakarta, Jakarta Sarjaya ya, tentang tasawuf tadi, asal usulnya, perkembangannya, pemikirannya gitu ya.
lihat ada maqamat awal gitu ya, mulai mahabbah, ma'rifah, fana dan bako dan hulul. Hulul udah tinggi ya. Hulul udah tinggi tadi oleh Al-Hajj. Kemudian dari hulul itu bisa ke ittihad dan syutahat, ini paling tinggi gitu ya. Ini tasawuf secara falsafah dan aspek perkembangan filsafat tujuannya sama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dalam konteks akhlak atau neo-sufisme gitu ya. Tadi misalnya yang termasuk yang dielaborasi Profesor Amin Syukur ya. Maka yang sekarang itu umumnya tasawuf atau sufi dimaknai sebagai apa? Integrasi iman, ibadah, amal soleh dan akhlak. Ya. Iman, ibadah, amal soleh dan akhlak. Ini akan melahirkan manusia takwa, tawakal, ikhlas, taubat, syukur, harapan, sabar, khauf, takut ya, dan uzlah. Saya kira itu. Maka ya, kemudian di era modern ini banyak tadi muncul mungkin kelompok-kelompok pengajian, mungkin tidak secara ketat gitu ya, mempraktekkan tarikat stasiun-stasiun itu ya, cuma tentang penanaman aspek-aspek ini gitu ya. Misalnya aspek separatisnya adalah pelatihan sholat khusyuk. Nah, gitu ya. Pernah dengar ya? Nah, gitu. Itu akan lebih bermakna. Itu saya kira di era yang disebut dengan neo apa tadi ya? Tasawuf akhlak atau neo sufisme, arahnya ke sana. Begitu ya kira-kira. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau usulan. Terima kasih. Belum ada ya Mas Yusuf? Ya, oke. Jadi begitu ya, sehingga luasnya tasawuf tadi begitu ya, sampai ada unsur-unsur dari luar gitu ya tadi ya. Sehingga untuk dekat kepada Tuhan itu bisa macam-macam. Yang terkenal tadi ya kita contohkan tari apa tadi? Tari sufi itu. Itu juga diyakini sebagai jalan untuk mendekat kepada Tuhan gitu ya. Dan itu juga banyak penelitian bahwa dengan mengamalkan tari sufi itu juga berefek kepada kesehatan. Saya jadi ingat, tadi kan ada pengaruh sufi, praktek-praktek sufi, zikir terhadap kesehatan. Jadi tasawuf ini begitu ya, atas jasanya Al-Ghazali tadi ya, itu telah diterima dan menjadi program studi meskipun belum lama di beberapa UIN. Kita sebut di beberapa UIN. Ada namanya program tasawuf. Nah, tadi guru besarnya untuk UIN Walisongo adalah Profesor almarhum Profesor Amin Syukur. Jadi ada prodi di beberapa UIN, kalau Gunung Jati, di Jogja, di Kalimantan mana juga di Walisongo. Ini ya, prodinya namanya tasawuf dan psikoterapi. Lebih spesifik ya, psikoterapi. Jadi dengan amalan tasawuf juga bisa untuk psikoterapi ya, terapi kesehatan secara psikis. Coba nanti silahkan di googling ya, tentang prodi tasawuf psikoterapi gitu ya. Ini di IAIN apa saja, kurikulumnya kayak apa baik gitu ya. Apakah mereka juga menjadi pengamal? Kan menarik juga ya. Di sana apakah mereka juga menjalankan tarekat benar atau hanya sekedar aspek kognisi saja gitu ya. Stasiun-stasiun mesti diajarkan pasti ya. Tapi apakah mahasiswa diberi pengalaman untuk praktek itu menjadi menarik gitu ya. Ini prodi baru saya rasa ya. Kemudian pasti penelitiannya banyak sekali, misalnya tentang aspek zikir terhadap kesehatan, aspek apa tadi tari-tarian sufi terhadap kesehatan. Itu bahkan beberapa penelitian tuh terakhir ini menarik sekali, zikir kaitannya dengan tadi ya kesehatan, kemudian sampai terverifikasi kaitannya dengan bisa diukur secara molekuler, biologi molekuler itu di jurnal-jurnal
terbaru demikian. Jadi saya kira bidang menarik. Coba nanti silahkan saudara googling ya. Jadi googlingnya banyak tadi ya PR-nya ya. Googling lagu ini gitu ya. Karena lagu ini sangat terkenal, banyak sekali versinya gitu ya. Mulai versi JT, versi keroncong, versi apa meneh, koplo gitu ya. Meskipun banyak yang protes gitu ya. Tapi yang masih cukup dan masih dalam konteks itu adalah versi yang reggae ya. Ska reggae itu banyak diterima dan memang bagus sekali gitu ya. Oke. Coba nanti kalau mendengarkan pakai headset. Nah, ini banyak diterima, buktinya bahwa memang ya Indonesia, Jawa kita akrab dengan tasawuf gitu. Dan syair ini sangat mendalam karena pengakuan tadi Gus Nizam tadi ya. Syair ini merupakan ringkasan dari pengajian dia mengikuti pengajian tasawuf gitu ya. Jadi coba nanti direnungkan, cari syairnya akan mendalam banget. Nah, Gus Nizam tadi ya. Syair tanpa waton sejak tahun 87 ya. Ini Profesor Amin Syukur, coba di googling karyanya apa saja gitu ya, buku-bukunya apa saja ya, download. Juga tokoh-tokoh yang kita sebut tadi gitu ya, itu pasti menjadi kajian di UIN gitu ya, di teologi, di tasawuf gitu ya. Konsep al-halal dan wafidul wujud itu kayak apa? Bahkan konsepnya sama Wali Songo tadi siapa? Syekh Siti Jenar, jadi konsepnya kayak apa sampai dibunuh itu pasti ada kajiannya. Jadi kalau Anda tertarik itu sudah bidang yang sangat menarik, luas, dan dalam kondisi saat ini tuh mudah kita akses karena hasil-hasil penelitian tulisan biasanya secara sangat mudah. Saya sudah membuktikan itu gitu ya. Saya kira itu. Akan menarik juga tadi. Ayo, ya silakan. Oke. Baik, Masya Allah, terima kasih kepada Pak Ibnul atas materi dan kajian yang telah diberikan. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah bagi Pak Ibnul sendiri dan berkah bagi kita-kita semua yang hadir pada kajian pada siang dan sore hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin dari saya mempersilakan dari Pak Ibnul, mungkin dari close statement dan mempersilakan juga untuk menjadi pembacaan doa penutup. Monggo kepada Bapak Ibnul, saya persilakan. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashana wa tantaksina ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibnul. Nah, sebelum kita akhiri kajian kita pada sore hari ini, kurang afdol kalau belum ada foto bersamanya. Guys. Mungkin monggo kepada yang bertugas bisa mempersiapkan, dan monggo teman-teman yang bisa on cam biar sesi foto bersamanya penuh dengan wajah-wajah yang insya Allah siap masuk surga nggih. Monggo teman-teman yang bisa on cam. Monggo saya persilahkan pada teman-teman bisa on cam. Mungkin selepas ini Pak Ibnul nanti dari kami boleh minta PPT ya Pak, nanti kami share ke grup peserta begitu Pak. Boleh. Ya. Nanti mungkin Mbak Putri yang kemarin menghubungi Bapak. Iya, nanti bisa dibikinkan ke saya Pak. Ya, oke. Terima kasih. Teman-teman sudah siap untuk fotonya? Saya mulai ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi.
1, 2, 3. Terima kasih sudah ya. Baik, terima kasih Mbak Sekar. Insya Allah, alhamdulillah acara demi acara kajian pada sore hari ini telah berlangsung dan telah alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kajian pada sore hari ini bisa menjadi sesosok orang yang bisa seperti apa ya, yang bisa menjadi bahasanya pemimpin-pemimpin di masa depan. Baik, mungkin sekian dari saya selaku MC. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Pas azan ya, alhamdulillah.